Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Dan pelajaran sekolah sahabat kita khususnya di hari ini tanggal 6 Juni yaitu serangan terhadap Yusuf. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila mana kita membaca di dalam Kejadian pasal 37, kita akan menemukan bagaimana Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan pada saat yang sama kita akan menemukan bahwa Yusuf akhirnya dia dijual ke tanah Mesir, yaitu kepada Potifar. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, bila mana kami menyelidiki dan mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat dengan tema judul yaitu serangan terhadap Yusuf, kiranya Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami dan pemirsa yang menyaksikan boleh diberkati melalui firman Tuhan di sore ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, serangan terhadap Yusuf. Saudara-saudaraku, serangan dari mana? Kalau kita membaca di dalam Alkitab bahwa ini adalah serangan yang dihadapi oleh Yusuf dan itu datang dari saudara-saudara kandungnya sendiri. Saudara-saudaraku, betapapun buruknya peristiwa yang akan terjadi, tidaklah sulit untuk dipahami. Berada dalam kedekatan itu dan bahkan berhubungan dengan seseorang yang tentunya saudara dan saya benci, pasti akan membawa yaitu masalah yang besar, baik lambat atau cepat. Dan itu terjadi dihadapi oleh Yusuf. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara daripada Yusuf tentunya sangat tidak suka atau membenci akan Yusuf karena mereka cemburu. Boleh jadi Yusuf sangat dicintai atau dikasihi atau disayangi oleh ayahnya, sehingga saudara-saudaranya melihat mereka sangat membenci akan Yusuf. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bila mana kita membaca di dalam kisah pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Kisah pasal yang ke-7 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, bila mana ada iri hati, ada kebencian yang terjadi, maka tentunya akan ada masalah yang sangat besar yang boleh jadi terjadi di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan itu juga dirasakan oleh Yusuf. Nah, saudara-saudaraku, ketika saudara-saudara Yusuf berencana untuk membunuhnya, dikatakan bahwa Ruben turun tangan dan menyarankan agar dia dilempar ke dalam sumur, sebagai gantinya dia akan dibunuh. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sulit membayangkan akan jenis kebencian yang diekspresikan oleh saudara-saudara daripada Yusuf, terutama untuk seseorang yang satu keluarga dengan mereka. Walaupun satu keluarga, bersaudara,
namun oleh karena ada iri hati, ada kebencian yang timbul di sana. Nah, bagaimanakah para pemuda ini bisa melakukan sesuatu yang begitu kejam? Nah, saudara-saudaraku, bila mana ada iri hati dan dendam, maka apa saja bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kebencian apapun yang mungkin mereka miliki terhadap ayah mereka, karena dia lebih menyukai atau mencintai akan Yusuf, mereka akhirnya melakukan ini kepada salah satu saudara mereka atau anaknya. Sungguh mencela dan sungguh sangat luar biasa akan kejadian ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, namun dikatakan sungguh perwujudan yang kuat tentang betapa jahatnya manusia. Satu pelajaran yang berharga bagi kita melalui pelajaran sekolah sahabat kita, bahwa bila mana ada kebencian, ada iri hati, maka akan timbul kejahatan yang meluas atau merajalela. Nah, oleh sebab itu Nona White di dalam Alfa dan Omega jilid yang pertama, halaman 244, firman Tuhan mengatakan, tetapi beberapa di antara mereka belum merasa senang. Mereka tidak merasakan kepuasan seperti yang mereka harapkan dalam pembalasan mereka ini. Itu adalah kafilah bangsa Ismail dari sungai Yordan dalam perjalanan menuju ke Mesir dengan membawa akan rempah-rempah dan barang dagangan lainnya. Sekarang dikatakan Yahuda menganjurkan untuk menjual saudara mereka itu kepada pedagang kafir tersebut. Gantinya mereka membiarkan akan Yusuf harus mati. Sementara Yusuf disingkirkan dan tidak lagi akan menghalangi akan jalan mereka. Mereka tetap bersih daripada darahnya. Saudara-saudaraku, jadi tadinya mereka hendak membuang atau memasukkan akan Yusuf, dan memang akhirnya mereka memasukkan akan Yusuf di dalam sumur itu. Tetapi pada saat itu mereka berubah hati dan mereka akhirnya menjual akan Yusuf kepada orang-orang atau kepada bangsa Ismail pada saat itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setelah mereka melemparkan dia ke dalam sumur, kemudian berencana untuk membunuhnya, serombongan kafilah lewat dan Yehuda mengusulkan kepada saudara-saudaranya untuk menjual akan Yusuf kepada mereka. Bila mana kita membaca di dalam ayat 26 dan ayat 27 dari Kejadian pasal 37. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, setelah Yusuf dijual kepada orang Midian, dikatakan orang Midian akhirnya menjualnya kepada seseorang yang ada di Mesir atau kepada Potifar. Dengan demikian mengantisipasi akan kejayaannya di masa depan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran penting bagi kita sebagai umat Tuhan, bahwa kadang boleh jadi iri hati, ya, pertentangan ada atau terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Dan boleh jadi itu tidak bisa dielakkan. Dan bila mana kita melihat di dalam pelajaran ini, walaupun apa yang terjadi bagi Yusuf, tetapi Tuhan selalu menyertai dan memelihara akan Yusuf di dalam perjalanan kehidupannya. Dan kita akan melihat selanjutnya di dalam pelajaran sekolah sahabat kita di hari-hari yang akan datang.
Oleh sebab itu, biarlah kita berdoa kepada Tuhan. Sama seperti Yusuf, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia selalu menyerahkan akan hidupnya. Dia selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan selalu memelihara, bahkan menyertai akan Yusuf, bahkan menyelamatkan akan Yusuf. Dan Yusuf pun menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini dapat menolong kita supaya kita semakin mendekatkan akan hidup kita kepada Yesus. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.